Hi guys, welcome back to my channel. This is my first video. Aku akan coba jelasin, menarasikan lah gitu ya, tentang kasus pembunuhan di Indonesia. Kalau kita lihat-lihat lagi, lumayan mengerikan ya. Kalau ada kata pembunuhan gitu, gini aku, kalau ada ya gini orang numpangnya gitu membunuh gitu, aduh sempat takut aku. Nah, kali ini aku akan membahas tentang 5 kasus pembunuhan paling mengerikan di Indonesia. Tanpa basa-basi lagi, stop senyum-senyum, simak sekarang ya. Berbagai peristiwa pembunuhan di Indonesia memiliki banyak motif dan modus yang menarik perhatian. Ada yang kena asmara, utang piutang, sakit hati, hingga dendam dan lainnya. Ada banyak kasus pembunuhan yang pernah menggegerkan masyarakat Indonesia. Di antaranya, seorang wanita yang nekat memutilasi tetangganya karena tidak terima ditagih utang. Aduh, malah yang utang malah yang galak gitu. Dan tragedi penyekapan 11 orang di Pulau Mas, Jakarta Timur dan lainnya. Berikut ini daftar insiden pembunuhan yang menghebohkan dan menggemparkan di Indonesia. Yang pertama, kasus pembunuhan Eno. Seorang wanita berusia 18 tahun, Eno dibunuh oleh 3 buruh pabrik di asrama karyawan tempat dia bekerja sebelumnya. Eno mengalami kekerasan seksual dan meninggal secara tragis. Peristiwa tersebut terjadi pada 2016 di daerah Jatimulya, Dadap, Tangerang. Yang menjadikan peristiwa pembunuhan ini amat keji adalah setelah memperkosa, para pembunuh memasukkan gagang cangkul ke dalam kemaluan korban hingga tewas. Ngeri ya. Ya ampun, kok ada orang kayak gini ya? Yang kedua, Astini. Urusan utang piutang berujung pembunuhan. Kali ini pelakunya adalah seorang perempuan yang dikenal bernama Nyonya Astini. Awalnya, Astini berutang kepada 3 tetangganya dan tak kunjung membayar. Para tetangga itu kemudian menagih. Saking kesal, mereka melontarkan kata-kata kasar kepada Astini. Tak terima dihina, Astini nekat memutilasi tetangganya itu menjadi 10 bagian. Aduh, ya ampun, kenapa ya gitu? Ya, stres lah gitu, kok aku takut ya. Peristiwa ini terungkap ketika ada penduduk sekitar yang menemukan potongan kepala di dalam kantong plastik. Polisi mengurus kasus tersebut hingga mengetahui kalau Astini adalah pelakunya. Pada Oktober 1996, Astini divonis hukuman mati dan dia dieksekusi dengan ditembak pada Maret 2005. Oke, yang ketiga, tragedi Pulau Mas. Peristiwa pembunuhan tragis terjadi di Pulau Mas, Jakarta Timur pada akhir Desember 2016. 3 perampok masuk ke rumah mewah milik Dodi Triyono. Para perampok ini mengunci 11 orang yang sedang berada di rumah ke dalam satu kamar mandi berukuran 1,5 meter persegi. Dari 11 orang yang disekap di kamar mandi, 6 diantaranya meninggal, dan 5 orang masih hidup. Salah satunya adalah anak Dodi dan 4 asisten rumah tangganya. Polisi berhasil menangkap para perampok. 2 perampok divonis mati dan 1 perampok mendapat hukuman seumur hidup. Kasus yang keempat adalah Rian Jombang. Salah satu peristiwa pembunuhan yang menyedot perhatian publik adalah kasus Rian Jombang. Dia membunuh dan memutilasi 21 orang. Pada 2006, Rian Jombang mengakui perbuatannya karena faktor ekonomi. Tak jarang, dia mengulangi lagi pembunuhan dan memutilasi 2 tahun kemudian atau pada 2008 dengan alasan cemburu. Hakim Pengadilan Negeri Depok memvonis Rian Jombang dengan hukuman mati pada 2019. Yang kelima, kasus Rio Martini. Kasus pembunuhan lain yang menghebohkan terjadi pada awal 2000. Pelakunya bernama Rio Alex Bulo atau dikenal dengan sebutan Rio Martil. Musababnya, pria ini selalu isi korbannya dengan martil pada 1997 sampai 2001.
Rio membunuh 4 orang yang memiliki latar belakang pemilik atau pengelola rental kendaraan. Rio Martini divonis hukuman mati pada 2001 dan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Pada 2005 dia membunuh teman satu selnya. Aduh, Rio Martini dieksekusi mati pada 2008. Ini loh. Kalau dipikir-pikir lagi, hantu sama manusia zaman sekarang lebih takut sama manusia, anjay. Gini loh, manusia kenapa bisa ada pemikiran membunuh lah gitu, sadis pula. Aku jadi ini sih teringat film-film psikopat gitu loh. Film-film psikopat gitu yang korbannya disiksa dulu baru dibunuh gitu. Oke deh guys, sekian dari konten saya hari ini. Maaf ya kalau ada banyak kekurangan atau saya kurang enak dalam menyampaikan berita ini. Maklumlah, saya kan baru pertama. Oke deh ya. Bagi kalian yang suka sama channel ini, tolong like, komen, dan subscribe ya. Dengan kalian subscribe aku, like channel aku kan bakal lebih semangat lagi buat konten nanti ke depannya. Nanti juga kalau aku udah ini subscribernya udah naik, misalnya contoh, aku bakal buka Q&A. Oke, sekian ya dari saya Teki. Selamat malam.